Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran yang kedua, melanjutkan season pertama tentang IP address. Kemudian pada video kali ini akan membahas tentang IP address versi 4. Struktur IP address versi 4. IP address terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 segmen. Nah, kita lihat di sini 32 bit ya, dibagi 4 segmen. Ini 4 segmen. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian tiap segmen terdiri atas 8 bit yang berarti memiliki nilai desimal dari 0 sampai dengan 255. Nah, setiap segmennya itu ada 8 bit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, 32. Kemudian range address yang bisa digunakan adalah dari 0000 sekian 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 ya sampai dengan 111 1111 sampai akhir semuanya berisi bit angka 1. Ya, ini minimal, ini maksimal ya. Ini kita masih bicara tentang alamat dengan menggunakan angka biner. Hanya saja nanti dalam penggunaan keseharian manusia lebih familiar dengan angka desimal. Sedangkan komputer bekerja dengan penomoran angka biner. Nanti kita lihat di konversinya. Nah, kita lihat ini di konversi dari biner ya. Ini tadi yang awal itu 0 semua, ya, bitnya 0 semua. Maka ketika dikonversikan ke dalam bilangan desimal, ini sama hasilnya 0 semua. Kemudian, jika semua bit berisi angka 1, maka untuk satu segmen, satu oktet, ya, ini dalam bilangan desimal adalah 255. Ini semuanya 255. Ya. Kemudian pada video sebelumnya ada sebuah IP address yang saya contohkan 192.168.3.1. Ya. Nah, ini kalau dikonversikan, ini asal binernya itu 11000000 jika dikonversikan adalah menjadi 192. Ini biner ini dikonversikan menjadi 168. Ini dikonversikan menjadi 3, ini dikonversikan menjadi 1. Nah, ini angka biner, ini angka desimal. Kemudian kita review lagi. Mungkin ada yang sebagian sudah lupa, kita review lagi konversi dari bilangan biner ke desimal. Ini yang tadi yang awal 192 itu di angka biner adalah 11000000 dalam biner. Kemudian untuk mengkonversikan ke dalam bilangan desimal, kita kalikan dari kanan ke kiri ya. Mulai dari yang paling belakang ini dikali dengan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1. 1 kali 0 hasilnya 0. Ini 2 kali 0 hasilnya 0. 2 pangkat 2, 4. Kali 0 hasilnya 0. 2 pangkat 3, 8. Dikali 0 hasilnya adalah tetap 0. Kemudian 2 pangkat 4, 16. Dikali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian 2 pangkat 5, 32. 32 dikali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian ini 2 pangkat 6, 64 dikali 1. Nah, ini ada hasilnya 64. Dan ini 2 pangkat 7 dikali 1 hasilnya adalah 128. Nah, dari hasil perkalian ini kita jumlahkan semua dari sini sampai dengan sini, maka didapat hasil adalah 192. Ya. Nah, kemudian angka berikutnya itu adalah 168. 168 itu adalah 10 10 10 0. Kita cek ya. 2 pangkat 0, 1 kali 0 hasilnya 0. 2 pangkat 1, 2.
kali 0 hasilnya adalah 0, 2 pangkat 2 4 kali 0 hasilnya adalah 0, kemudian 2 pangkat 3 8 dikali 1 hasilnya 8, ini simpan di sini. Kemudian 2 pangkat 4 16, 16 dikali 0 tetap hasilnya 0, kemudian 2 pangkat 5 32 dikali 1 ya, hasilnya adalah 32, kita simpan di sini. Kemudian 2 pangkat 6 64, 64 dikali 0 hasilnya adalah 0, kemudian 2 pangkat 7 adalah 128. 128 dikali dengan 1 hasilnya adalah 128. Maka ketika sudah didapat hasil perkalian seperti ini, kita jumlahkan dari ujung sini sampai ujung sini. Ya, 128 tambah 0 tambah 32 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya adalah 168. Nah, sampai di sini mungkin rekan-rekan sudah mulai mengingat pembelajaran yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan lagi ke angka berikutnya. 192.168.3.1. Kita lihat. Nah, ini untuk angka 3, 0, 0, 0, 0, kemudian di sini 1, 1. Ya. 2 pangkat 0 itu 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Sisanya di sini, karena di sini bitnya 0 semua, maka hasilnya 0 semua. Ketika kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 3. Kemudian yang terakhir, oktet terakhir adalah angka 1. Ya, angka 1, nah ini binernya seperti ini. 2 pangkat 0 adalah 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Kita simpan di sini. Kemudian karena di sini bitnya 0 semua, maka tidak perlu dihitung, hasilnya adalah 0 semuanya. Ketika kita jumlahkan dari ujung sampai ujung, kita cuma menemukan angka 1, sehingga hasilnya adalah 1. Ya, sampai di sini mungkin rekan-rekan, adik-adik udah mengingat lagi pembelajaran yang sudah lewat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Network dan host. Ya, ada network dan ada host. Di video sebelumnya sudah disebutkan ada network, ada host. Nah, IP address dipisahkan menjadi dua bagian, yakni bagian bit network dan bagian bit host. Bit network berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain. Sedangkan bit host berperan dalam identifikasi host dalam satu network. Jadi network itu merupakan jaringan ya. Jadi kalau dibilang di sini bit network berarti bit yang menunjukkan bahwa itu sebagai identitas jaringan, sedangkan bit host adalah alamat komputer itu sendiri. Jadi seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki bit network yang sama. Ya, ini udah pasti. Seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki bit network yang sama. Jika kita bandingkan dalam kehidupan keseharian, ya, dalam bahasan video sebelumnya dikatakan dari mulai desa sampai dengan nomor rumah. Ya. Di sini dikatakan jika seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki bit network yang sama. Jadi di sana ada rumah nomor 1, nomor 3, nomor dan lain-lain. Ya. Jika mereka terdapat dalam satu RT, udah pasti mereka satu RW. Jika mereka satu RW, udah pasti mereka adalah satu desa. Ya. Jadi pernyataan ini adalah benar jika seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki bit network yang sama. Sebagian dari bit bagian awal dari IP address merupakan network bit atau network number. Sedangkan sisanya untuk host. Jadi IP address itu dibagi dua, ada bit network dan ada bit host. Jadi sebagian untuk alamat networknya atau alamat jaringannya dan sebagian untuk alamat komputer itu sendiri. Hanya saja garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap. Nah, di sini dikatakan tidak tetap bergantung kepada kelas network. Nah, jadi kalau kelasnya beda berarti networknya, ID networknya berbeda. Kita juga mengenal ada jaringan besar, ada jaringan kecil. Misalnya jaringan RT itu lebih kecil dibanding jaringan RW. Ya. Jaringan RW lebih kecil dibanding jaringan desa.
Di sini ada 3 kelas address yang utama dalam TCP/IP, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini yang sering dibahas A, B, C, walaupun ada D dan E ya. D dan E itu jarang dibahas karena memang kalau D itu hanya untuk kepentingan multicast dan kalau E itu kalau nggak salah hanya untuk eksperimen ya. Jadi yang sering dibahas itu dari kelas A sampai dengan kelas C. Maka bahasan berikutnya akan berputar sekitar kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya. Videonya untuk kali ini dicukupkan sekian dulu. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.